Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, sebagai Hakim Ketua. Saya Anissa Yuliani sebagai Hakim Anggota 1. Saya Lulu Farida sebagai Hakim Anggota 2. Saya Desri Kurniasari sebagai Panitera. Nama saya Nadi Elvin Eka Azaria, NIMNI. Saya berperan sebagai penasihat hukum. Saya Wisnu Sangantito sebagai penasihat hukum. Saya Anggun Yuda Epsari, NIM 79. Di sini saya sebagai penasihat hukum. Kenalkan, nama saya Ikhwan Noval Maulana Hakim. Ini saya sebagai terdakwa 1. Saya Lutfi Habbatunisa, NIM 85. Di sini saya sebagai terdakwa 2. Nama saya Sofwatus Sariro, NIM 060, berperan sebagai terdakwa 3. Nama saya Muhammad Arvin Sudensa. Saya di sini berperan sebagai saksi 1. Saya Siti Mustakimah sebagai saksi 2. Saya Ilma Alfiani sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Sonia Hotmiro Salina. Saya di sini berperan sebagai jaksa penuntut umum 1. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 490 garing PIT B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Sitomorang, Ervin Bernardus Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam berkas acara pemeriksaan. Terdakwa 1, nama Ridwan Sitorus alias Ius alias Mariot Sitorus. Tempat lahir Medan, umur 46 tahun, tanggal lahir 11 November 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Banjaran Pucung, nomor 45, RT 2 RW 7, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD. Terdakwa 2, nama Erwin Sitomorang alias Ucok, tempat lahir Jakarta, umur 33 tahun, tanggal lahir 28 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Jati Jajar, RT 3 RW 9 Depok, Jawa Barat, agama Katolik, pekerjaan tunakarya, pendidikan SMP tidak lulus. Terdakwa 3, nama Alvin Bernius Sinaga alias Ius, tempat lahir Jakarta, umur 30 tahun, tanggal lahir 7 Oktober 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal ada 3, alamat KTP Perum Gundasari RT 26 RW 7, Kelurahan Cigelam, Kecamatan Babakan Ciau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Alamat tempat tinggal yaitu di kontrakan Bapak Sihombing, Rawa Sumut, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau alamat SIM A, Jalan Purnama RT 7, Kelurahan Sukakarya, Kota Jambi, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, pendidikan SMP. Saudara terdakwa 1, 2, 3, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, saya dalam keadaan sehat
baik secara jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan. Pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Bapak Jarod Widodo, Bapak Dr. Amudi Sidaputar, Pak Purnomo Ratman, Bu Novia Hendriati, Bu Megawati, Pak Rudi Marpaung, Pak Siromorang, sama Pak Bahtiar Simatupang. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul Pak Hakim. Ya, betul Pak Hakim. Betul Pak Hakim. Saudara-saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika membawa, silakan bisa ditunjukkan ke depan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan jaksa penuntut umum. Saya akan membacakan tuntutan. Menyatakan terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Marihot Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok telah terbukti telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menyatakan terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius telah terbukti telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Ridwan Situmorang alias Ius Pane alias Marihot Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok masing-masing dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius dengan pidana seumur hidup. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Saya mengerti Pak Hakim. Saya mengerti Pak Hakim. Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya Pak Hakim. Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju apabila sidang ini ditunda? Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda
acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan kembali saksi-saksi dan alat bukti pada persidangan selanjutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 490 demi keadilan berdasarkan ketuhanan atas nama terdakwa Ridwan Sitorus alias Ispane alias Mariot Sitorus, Erwin Sitomorang alias Ucok, dan Alvin Bernardus Sinaga alias Is dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini ialah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap, Pak Hakim. Baik, selanjutnya, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini? 2 orang saksi, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya, jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Sheila Putri dan Evan Sandrego dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi yang melaporkan pada pihak kepolisian, Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam berkas acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Sheila Putri, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Agustus 1992, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, alamat Pulau Mas, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah, Bapak Hakim. Kepada petugas atau juru sumpah agar bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain kepada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Baik, saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Saya mengetahui, Pak Hakim, terkait dengan perampokan yang berujung dengan pembunuhan. Saudara saksi, tahu dari mana tempat terdakwa melakukan perbuatan tersebut? Saya mengetahuinya pada saat saya mendatangi rumah korban. Bagaimana reaksi Anda, saudara, setelah mengetahui bahwa di dalam kamar mandi ada orang yang tersekap, ada orang yang terkunci?
Saya langsung menghubungi kepolisian, Pak Hakim. Baik, silakan saudara jelaskan saat saudara mengetahui bahwa ada yang terkunci dalam kamar mandi, apakah di sekitar itu ada hal yang mencurigakan yang Anda lihat? Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan bisa menyerahkan bukti ke majelis hakim. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari yang digunakan terdakwa? Berupa satu pucuk senpi airsoft gun warna silver bergagang plastik warna hitam merek WG Madain Taiwan dengan nomor seri 146289114. Kemudian ada dua buah tabung gas airsoft gun, 6 butir amunisi peluru isi gotri airsoft gun, 2 buah kotak plastik amunisi airsoft gun merek Bimen, 1 potong kaos pendek warna merah bergambar bertuliskan Welcome to Brazil, 1 potong kaos bermotif garis-garis warna biru dan abu-abu merek Levi's, kemudian 1 potong jaket sweater warna hitam merek Postboy, dan lain-lain. Iya, benar Pak Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada saat itu, benarkah Anda mengetahui bahwa keluarga terkunci di dalam kamar mandi? Benar Pak, saya mendengar teriakan keluarga itu dari kamar mandi. Saudara saksi, apakah benar Anda melihat semua anggota keluarga terkunci di dalam kamar mandi dan tidak ada orang lain selain mereka di rumah? Iya Pak. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, di waktu kapan Anda menyadari atau mengetahui bahwa ada orang yang terkunci di dalam kamar mandi? Pada saat itu, saat saya ke rumah korban pukul jam 8. Pada saat Anda mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Mendatangi suara teriakan dan saya menghubungi pihak kepolisian. Apa benar Anda tidak melihat orang lain kecuali teman Anda Evan yang datang bersama Anda di sana? Benar. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Silakan untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat bertanya apa yang terjadi kepada korban di dalam kamar mandi? Ya, saya bertanya Bu Hakim. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, bagaimana kondisi korban ketika terkunci di dalam kamar mandi? Setelah pintu terbuka, terdapat 6 orang yang telah tidak sadarkan diri dan dinyatakan oleh pihak kepolisian telah meninggal dunia, dan yang lainnya lemas dan tak berdaya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saudara saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Iya, benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini.
Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum silakan bisa menghadirkan saksi selanjutnya. Saksi atas nama Evan Sanrego dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat dulu kartu identitas Anda. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Evan Sanrego, tempat tanggal lahir Sukabumi 4 November 1990, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Pulau Mas, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah dan berjanji? Saya bersumpah demi Allah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Kepada panitera atau juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Silahkan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan hari ini? Mengerti yang mulia, pembunuhan. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi? Ada Pak Hakim, apakah benar apa yang disampaikan saksi 1? Iya Pak, benar. Atas alasan apa saudara saksi 1 mendatangi rumah korban pada jam tersebut? Saya dan Sheila adalah teman korban yang sering ke rumah korban, Bapak Hakim. Apakah sesaat sebelum mendatangi rumah korban, Anda memberitahu korban jika akan berkunjung? Tidak Pak, saya memberitahu bahwa saya akan datang di malam hari. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Saudara jaksa penuntut umum, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Pak Hakim, baik. Saudara saksi, dari mana Anda mengetahui ada yang tidak beres di rumah? Kami dengan teman saya Sheila masuk ke dalam gerbang yang dimana gerbang tersebut tidak ada seorang pun. Lalu kami mendengar sebuah teriakan. Apakah ada barang bukti di TKP? Tidak Pak, kami panik lalu menelpon polisi. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya kepada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan?
Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara masih akan menambahkan keterangan yang saudara sebutkan sebelumnya? Sementara cukup, Pak Hakim, keterangan dari saya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju jika sidang ditunda? Ya, Pak Hakim, kami setuju. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 9 bulan Agustus tahun 2019 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 490 atas nama terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Iuspane alias Mario Sitorus, terdakwa 2 Erwin Sitomorang alias Ucok, terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius bersama Ramlan Butar-Butar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Jasmani dan rohani, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Ya, saya sehat baik secara jasmani maupun rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam sidang ini, Pak Hakim. Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas dalam berkas acara pemeriksaan, maka kita lanjutkan sidang kali ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Saya tidak mengenalinya, Pak Hakim. Tidak kenal, Pak Hakim. Tidak kenal, Pak Hakim. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara sendiri yang membawa korban ke dalam kamar mandi? Ya, benar, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara sudah merencanakan untuk memasukkan penghuni rumah ke dalam kamar mandi? Sebelumnya saya tidak berencana untuk memasukkan korban ke kamar mandi. Tetapi karena semua ruangan terkunci dan yang terdekat itu dengan kami saat itu adalah kamar mandi, maka saya masukkannya di sana atas persetujuan bersama. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan perampokan atau tindak pidana lainnya? Ya, sebelumnya saya pernah melakukan perampokan. Ya, saya pernah, Bu. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan perampokan di rumah korban. Baik, saya akan menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa. Hal ini pertama-tama ini dimulai pada hari Minggu. Hari Minggu 25 Desember 2016. Saya bersama kedua terdakwa dan Ramlan Butar-Butar menggunakan mobil rental Suzuki R3. Kami melakukan survei terhadap satu rumah yang berada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 74, daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kami telah menyepakati bahwa rumah tersebut akan menjadi target kami, dan kami telah membagi pengambilan barang dalam 3 waktu, yaitu pukul 8, pukul 9, dan pukul 10.
yang udah kami sepakati. Ketika kami sudah menyepakati, kami meninggalkan lokasi dan kami melakukan pembagian tugas. Yang pertama ada Ramlan putar-putar. Dia sebagai pemimpin dalam perbuatan ini, dalam melakukan tindak pidana dan melakukan tindakan ini. Dia membawa senjata softgun dan bertugas untuk mengamankan penghuni rumah. Yang kedua, saya sendiri dengan membawa senjata softgun juga, dan saya bertugas ke dalam rumah terlebih dahulu untuk mencari dan mengumpulkan para penghuni rumah dan mencari barang-barang berharga. Yang ketiga ada Erwin Sitomorang. Dia membawa golok dan bertugas untuk mengamankan penghuni rumah, mengambil dan mengumpulkan barang juga. Dan yang keempat ada Alvin Bernius Sinaga, dan dia juga membawa golok ataupun celurit, dan dia bertugas untuk menjaga situasi rumah di dalam mobil. Kemudian Ramlan putar-putar itu memberikan instruksi pada kami, ketika penghuni rumah melakukan suatu perlawanan, maka bunuh saja. Itu adalah instruksi yang diberikan oleh Ramlan putar-putar. Kemudian pada hari Senin 26 Desember 2016 merupakan hari di mana kita akan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan mobil yang sama. Jam 8 kami berangkat dari Bogor menuju Jakarta Timur. Kemudian kami berhenti di rumah makan Bakmi Medan di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Saya di situ mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Setelah itu kami berangkat ke lokasi target. Setelah sampai di sana, saya langsung masuk ke rumah dan menanyakan ke Tasro, apakah Bapak ada di rumah? Dan Tasro pun menjawab, jika Bapak tidak ada di rumah. Kemudian Erwin Sitomorang dan Ramlan putar-putar masuk dan mengamankan Tasro dengan membawa senjata. Saya kemudian mengejar Santi, Gema, dan Amel yang masuk ke dapur, dan kami kumpulkan Santi, Gema, Amel, Tasroh, Fitriani, dan Windy itu di ruang keluarga dengan berjongkok dengan mendodongkan senjata, dan kami mengambil barang ke barang yang dimiliki oleh 6 orang tersebut, sehingga kami mengumpulkan HP, dompet, dan 2 tas. Kemudian Alvin Bernius saat itu sedang berada di luar, di dalam mobil, untuk mengamankan situasi yang ada di luar. Kemudian saya bersama Erwin dan Ramlan itu membawa ke 6 korban itu menuju ke kamar mandi. Ramlan bersama Erwin menggeledah kembali dan menemukan dompet di balik pintu. Sedangkan saya sendiri, saya ke belakang mencari penghuni lain dan menemukan Emil, dan saya membawanya ke kamar mandi. Kemudian saya menodongkan senjata ke Santi untuk menunjukkan penghuni rumah di lantai 2, dan saya menemukan Zaneta dan saya bawa kamar mandi, dan saya kembali lagi ke lantai 2 dan memeriksa setiap kamar termasuk kamar Dodi Triyono, dan saya menemukan Donita dan Diona. Ketika saya membawa mereka ke bawah dan Diona melakukan perlawanan, dan saya memukul wajah Diona dengan gagang senjata yang saya bawa. Kemudian saya kembali lagi ke lantai 2 dan menggeledah kamar Diona, dan saya menemukan satu buah HP. Dan saya kemudian memberikan laporan ke Ramlan yang berada di lantai bawah atau lantai 1. Kemudian saya kembali ke kamar mandi dan menanyakan apakah ada yang tahu kamar Bapak atau dalam artian kamar Dodi. Dan di sini Donita menjawab dia mengetahuinya, dan saya menarik Donita untuk mengantarkan saya ke kamar Dodi, dan di saya menggeledah dan menemukan uang sejumlah 1 juta dan jam tangan. Kemudian saya dan Erwin yang sudah berada di garasi melihat Yanto masuk ke rumah dan memarkirkan motornya, dan Alvin pun menutup pagar dan kembali ke mobil untuk
mengamankan situasi dan Yanto dimasukkan ke kamar mandi. Yang kemudian pemilik rumah Dodi itu datang menggunakan mobil jas dan melihat itu. Saya beserta Erwin membukakan pagar rumah, yang kemudian Ramlan menodongkan senjata kepada Dodi, dan Erwin pun juga menodongkan senjata goloknya, dan kemudian kami menggeledah badan Dodi dan menemukan uang jumlah 7 juta di dompet dan sebuah HP. Kemudian Dodi kami bawa ke kamar mandi, sehingga yang berada di kamar mandi itu terdapat 11 orang. Dan setelah itu saya melakukan mencari barang yang ada di rumah tersebut. Dan setelah saya selesai, kami pergi dan mengunjungi kamar mandi dan meninggalkan lokasi. Itu kronologi kejadian. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Apakah ada pertanyaan lagi untuk terdakwa 1? Ada, Pak Hakim. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Pak, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Pak, saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan. Baik Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Baik, kepada Hakim anggota 1 silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara tiba di rumah korban? Saat di luar terlihat sepi. Setelah kami masuk, ada satpamnya yang sedang berjaga di dekat taman. Baik, cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya. Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami, Majelis Hakim. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa setuju jika sidang ditunda 1 minggu ke depan? Ya Bapak Hakim, kami setuju. Sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2019 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 490 atas nama terdakwa 1 Ridwan Sitorus, terdakwa 2 Ridwan Sitomorang, terdakwa 3 Elvin Bernardus Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutan sudah siap, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk
di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk bisa membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir. Saya akan membacakan tuntutan. Menyatakan terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mario Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok telah terbukti telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menyatakan terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius telah terbukti telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Ridwan Situmorang alias Ius Pane alias Marihat Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok masing-masing dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius dengan pidana seumur hidup. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah bersedia bila mana persidangan hari ini ditunda? Iya, Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada 1 minggu ke depan dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang 1 minggu ke depan. Oke, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 490 atas nama terdakwa 1 Ridwan Sitorus, terdakwa 2 Erwin Situmorang, terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Pak Hakim? Iya, kami sudah siapkan, Pak Hakim. Silakan bisa dibacakan. Pada pokoknya, kami berkesimpulan bahwa terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mario Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok dan terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan dalam kapasitas penasihat hukum sebagai penegak hukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat, penasehat hukum, para terdakwa. Mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mario Sitorus dan terdakwa 2 Erwin Situmorang alias Ucok dan terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga alias Ius tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menyatakan terdakwa 1. Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mario Sitorus dan terdakwa 2. Erwin Sitomorang alias Ucok dan terdakwa 3. Alvin Bernius Sinaga alias Ius telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam dakwaan kedua. Majelis Hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut: memberikan keringanan seringan-ringannya hukuman terhadap terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baiklah, demikian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan waktu konkretnya adalah hari Jumat tanggal 9 September 2019 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa diharapkan bisa hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 490 atas nama terdakwa 1 Ridwan Sitorus, terdakwa 2 Erwin Sitomorang, terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap, Pak Hakim. Ya, sudah siap Pak Hakim. Sudah siap Pak Hakim. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan para terdakwa Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mariot Sitorus, Erwin Sitomorang alias Ucok, Alvin Bernius Sinaga alias Ius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-1 primer penuntut umum. 2. Pidana terhadap para terdakwa oleh karena masing-masing 1. Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Mariot Sitorus dengan hukuman mati, dengan hukuman pidana mati. 2. Erwin Sitomorang alias Ucok dengan pidana mati. 3. Alvin Bernius Sinaga alias Ius dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Tentang penetapan barang bukti dianggap telah dibacakan. 5.
membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Baik, demikianlah putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saya mengerti, Pak Hakim. Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor registrasi 177 PIT B/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.